Awal yang menyeramkan. Tahun 2006, di sebuah SMA di Bali, suasana ceria menyelimuti hari-hari pertama para siswa baru. Mbak Yesita dan sahabatnya, Kartika, bergabung dalam masa orientasi siswa, MOS, yang penuh dengan aktivitas dan tawa. Namun, di balik keceriaan itu, ada aura misterius yang menyelimuti sekolah mereka, terutama di sekitar pohon beringin besar yang berdiri di halaman. Pohon beringin itu bukan sekadar pohon biasa, ia telah menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa yang terjadi di sekolah. Legenda yang beredar di kalangan siswa menyebutkan bahwa pohon itu dihuni oleh roh halus, dan banyak yang menghindar untuk mendekatinya. Namun, rasa penasaran mengalahkan ketakutan Yesita dan Kartika. Pada suatu siang, saat mereka berkeliling sekolah, Yesita dan Kartika melihat sosok perempuan dalam seragam sekolah berdiri di ujung lorong dekat pohon beringin. Wajahnya terlihat pucat dengan mata yang dalam dan menakutkan. Kartika, yang awalnya penasaran, mulai merasa tidak nyaman. "Siapa itu?" tanyanya, sambil menatap sosok tersebut. Namun, saat mereka berusaha mendekat, sosok itu tiba-tiba menghilang. Yesita merasakan bulu kuduknya meremang. "Apa kamu melihatnya, Kar?" tanyanya, suaranya bergetar. Kartika mengangguk, tetapi mencoba menenangkan Yesita. "Mungkin itu hanya ilusi. Kita pasti lelah," jawabnya, mencoba meredakan ketakutan yang mulai mencekam. Namun, ketidaknyamanan itu terus menghantui mereka. Malam harinya, saat Yesita tidur di asrama sekolah, ia terbangun mendengar suara keran air yang menyala dan mati sendiri. Suara itu terdengar sangat jelas di kegelapan, membuatnya merasa gelisah. Ia berusaha menenangkan diri, berpikir bahwa mungkin itu hanya suara dari kamar mandi atau keran yang bocor. Namun, saat ia beranjak untuk memeriksa, suara itu tiba-tiba berhenti. Keesokan harinya, saat mereka menuju kantin, Kartika tiba-tiba menghilang saat masuk ke kamar mandi. Yesita, yang sedang menunggu, merasakan jantungnya berdegup kencang. "Kar, kamu di mana?" teriaknya, tetapi tidak ada jawaban. Ketika waktu berlalu dan Kartika tidak kunjung muncul, Yesita mulai panik. Setelah beberapa saat, Kartika akhirnya keluar dari kamar mandi, tetapi ada yang berbeda. Ia tampak bingung dan tidak fokus, seolah-olah baru saja terbangun dari mimpi buruk. "Kamu baik-baik saja, Kar?" tanya Yesita, khawatir. Kartika hanya mengangguk, tetapi matanya tidak bisa sepenuhnya bertemu tatapan Yesita. Hari-hari berikutnya, Kartika tidak masuk sekolah selama 2 hari. Yesita merasa canggung dan khawatir, bertanya-tanya apakah ada hubungannya dengan sosok yang mereka lihat di lorong. Ia mulai mencari tahu lebih banyak tentang sekolahnya, menanyakan kepada teman-temannya tentang kejadian aneh yang mungkin terjadi di tempat itu. Dalam pencarian informasinya, Yesita mendengar tentang kejadian-kejadian kelam yang pernah menimpa siswa-siswa sebelumnya. 2 siswa yang mengakhiri hidup mereka di sekolah ini menjadi topik pembicaraan yang menakutkan. Semua itu berhubungan dengan pohon beringin, yang dianggap sebagai tempat yang angker dan penuh misteri. Suatu malam, saat Yesita berbaring di tempat tidurnya, ia teringat kembali pada sosok perempuan itu. Suara keran yang mengganggu pikirannya kembali terbayang. Ia merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar ketakutan biasa, mungkin, sekolah ini menyimpan rahasia yang lebih dalam dan gelap. Yesita memutuskan untuk menggali lebih dalam tentang sejarah sekolah dan pohon beringin tersebut. Ia ingin menemukan kebenaran di balik semua kejadian aneh yang mengelilinginya. Namun, saat ia bertekad untuk melakukannya, ia tidak menyadari bahwa perjalanan ini akan membawanya ke dalam dunia yang penuh dengan kegelapan dan penyesalan. Dengan rasa penasaran yang semakin mendalam, Yesita melangkah ke lorong sekolah. Merasakan hawa dingin yang aneh, seolah-olah ada yang mengawasi dari bayang-bayang. Dia tidak tahu bahwa ia dan Kartika telah terjerat dalam sebuah takdir yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Kejadian yang menghantui. Setelah insiden mengerikan yang melibatkan sosok perempuan di lorong sekolah dan hilangnya Kartika selama 2 hari, Mbak Yesita merasakan ketegangan yang semakin menguat. Sekolah yang dulu terasa nyaman kini menjadi tempat yang menakutkan. Setiap sudut ruangan,
Setiap suara, dan bahkan setiap hembusan angin seolah membawa nuansa yang berbeda, nuansa yang penuh dengan misteri dan ancaman. Hari-hari berlalu, dan meski Kartika telah kembali ke sekolah, ada sesuatu yang aneh dengan sikapnya. Ia tampak lebih pendiam dan sering melamun, seolah ada beban yang mengganggu pikirannya. Yesita berusaha mengajak Kartika berbicara, tetapi sahabatnya hanya tersenyum samar dan mengalihkan topik. Rasa khawatir Yesita semakin mendalam, ditambah dengan ketegangan yang muncul dari keberadaan pohon beringin yang angker. Suatu siang, saat pelajaran berlangsung di kelas, suasana tiba-tiba berubah. Seorang siswi, yang dikenal sebagai Rina, mulai berperilaku aneh. Ia duduk di bangkunya, tetapi tiba-tiba terjatuh ke lantai dengan mata melotot dan tubuh yang kaku. Semua siswa di kelas terkejut dan mulai berbisik. Yesita merasakan hawa dingin meresap ke dalam dirinya saat ia menyaksikan Rina berteriak tanpa suara, seolah ada sesuatu yang menguasai dirinya. Guru yang mengajar segera memanggil bantuan, dan keributan pun pecah. Rina berontak, mengeluarkan suara-suara aneh dan berusaha melawan orang-orang yang berusaha menenangkannya. Yesita merasa ketakutan, dan untuk sesaat, ia teringat pada sosok perempuan yang mereka lihat di lorong. Apa ini semua ada hubungannya? Pikirnya, merasakan jantungnya berdegup kencang. Setelah beberapa saat, Rina berhasil ditenangkan dan dibawa keluar dari kelas. Namun, setelah insiden itu, Rina tidak pernah muncul lagi di sekolah. Berita tentang kesurupan Rina menyebar dengan cepat, dan semua siswa mulai berbicara tentang kejadian aneh yang sepertinya semakin sering terjadi di sekolah mereka. Di malam hari, saat Yesita berada di asrama, ia terbangun mendengar suara-suara aneh. Suara keran air kembali muncul, tetapi kali ini disertai dengan bisikan samar yang tidak bisa ia mengerti. Ia merasakan ketakutan yang mendalam, berusaha menenangkan diri dan membayangkan bahwa semua ini hanyalah imajinasi yang terlahir dari ketegangan dan rasa takutnya. Namun, suara itu semakin jelas, dan ia merasa semakin terjebak dalam ketidakpastian. Ketika Yesita berusaha untuk kembali tidur, ia mulai bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia melihat sosok seorang siswa SMP tergeletak di tanah, terluka parah dengan darah mengalir dari tubuhnya. Di atasnya, ada sosok lain yang tersenyum lebar, seolah menikmati penderitaan yang dialami siswa tersebut. Yesita terbangun dengan terengah-engah, merasakan tekanan di dadanya. Apa yang terjadi di sekolah ini? Tanyanya dalam hati. Keesokan harinya, Yesita memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang sejarah sekolah dan juga pohon beringin. Ia mendatangi perpustakaan dan membaca berbagai dokumen serta artikel yang berkaitan dengan sekolahnya. Tanpa disadari, ia telah memasuki dunia yang penuh dengan kisah-kisah kelam dan misteri. Ia menemukan bahwa sekolahnya berdiri di atas tanah yang dulunya merupakan tempat pemakaman. Banyak siswa yang mengakhiri hidup mereka di sekolah ini, dan 2 dari mereka diketahui melompat dari atap gedung. Cerita-cerita tentang arwah yang tidak tenang dan kutukan yang menderita karena kesedihan membuat Yesita merasa semakin tertekan. Sore itu, Yesita dan Kartika kembali ke sekolah untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Namun, saat mereka melewati pohon beringin, Yesita merasakan hawa dingin yang menusuk. Ia menatap pohon itu dan merasakan seolah ada sesuatu yang mengawasi mereka. Kita harus berhati-hati, Kar, katanya kepada Kartika. Ada sesuatu yang tidak beres di sini. Kartika hanya mengangguk, tetapi mata kosongnya menunjukkan bahwa ia tidak sepenuhnya mendengarkan. Kecemasan yang Yesita rasakan semakin menguat ketika ia melihat bayangan samar di balik pohon beringin. Ia berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua itu hanya imajinasi, tetapi hatinya tahu bahwa mereka berada di ambang sesuatu yang lebih besar dan lebih menakutkan. Malam itu, ketika semua siswa berkumpul di asrama, Yesita merasa tidak bisa tidur. Ia teringat pada Rina dan tindakan aneh yang terjadi di kelas. Ia merasa terjebak antara rasa ingin tahu dan ketakutan. Sebelum tidur, ia berdoa, berharap agar semua yang terjadi segera berakhir dan tidak ada lagi kejadian aneh yang menghantui mereka. Namun,
Yesita tidak tahu bahwa kegelapan di sekolah ini semakin dekat. Kejadian-kejadian yang menghantui mereka baru saja dimulai, dan setiap langkah yang mereka ambil semakin menarik mereka ke dalam jaring misteri yang tidak akan pernah mereka pahami. Saat malam semakin larut, suara-suara aneh dan bisikan halus mulai mengisi ruang, menandakan bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar ketakutan biasa, sebuah kekuatan yang haus akan tumbal dan mengincar mereka dengan sabar. Mencari kekayaan. Setelah melewati serangkaian kejadian aneh dan menakutkan di sekolah, Mbak Yesita merasa terjebak dalam sebuah labirin yang tidak ada ujungnya. Ketakutan dan rasa ingin tahunya berbaur menjadi satu, mendorongnya untuk mencari jawaban atas semua misteri yang menyelimuti sekolah dan pohon beringin. Dalam pencariannya, ia mendengar desas-desus tentang pesugihan yang dilakukan oleh para pedagang UMKM di sekitar sekolah. Kabar ini membuatnya terobsesi dengan ide untuk mendapatkan kekayaan dengan cara yang tidak biasa. Suatu sore, Yesita dan Kartika duduk di sebuah warung kopi dekat sekolah. Di tengah perbincangan mereka, salah satu pedagang tua yang biasa menjajakan dagangannya di sana mendekati mereka. "Kalian berdua terlihat gelisah," katanya sambil tersenyum, memperhatikan wajah-wajah mereka yang penuh tanda tanya. "Apa yang sedang kalian pikirkan?" Yesita, yang merasa penasaran, tidak bisa menahan diri untuk bertanya. "Pak, kami mendengar tentang pesugihan. Apakah itu benar-benar ada, dan bagaimana caranya?" Pedagang tua itu menatap Yesita dengan serius. Pesugihan bukanlah hal yang bisa dianggap ringan. Banyak yang berhasil, tetapi harga yang harus dibayar bisa sangat mahal. Tumbal adalah bagian dari ritualnya, dan tidak semua orang bisa menanggung konsekuensinya, ujarnya, suaranya bergetar dengan keseriusan. Mata Yesita berbinar. "Apa Anda tahu siapa yang bisa membantu kami melakukan ritual itu?" tanyanya dengan semangat. Kartika, di sampingnya, tampak ragu. "Yesita, kita tidak boleh terlibat dalam hal-hal seperti itu. Ini bisa berbahaya," ucapnya, mencoba menahan sahabatnya. Namun, Yesita sudah terlanjur terjebak dalam pikirannya. Ia membayangkan kehidupan yang lebih baik, jauh dari ketakutan dan kesedihan yang mereka alami di sekolah. Setelah berbincang lebih lanjut dengan pedagang tua itu, Yesita mendapatkan informasi tentang seorang dukun yang tinggal di daerah terpencil, yang dikenal bisa membantu orang-orang yang ingin melakukan ritual pesugihan. Beberapa hari kemudian, Yesita dan Kartika memutuskan untuk pergi mencari dukun tersebut. Dengan perasaan campur aduk antara ketakutan dan harapan, mereka melangkah menuju tempat yang dijanjikan. Dalam perjalanan, suasana semakin mencekam. Jalan setapak yang dilalui dikelilingi oleh pepohonan rimbun dan suara-suara alam yang aneh. Akhirnya, mereka sampai di sebuah rumah sederhana yang dikelilingi oleh tanaman liar. Dukun itu, seorang wanita tua dengan rambut putih panjang dan mata tajam, menyambut mereka dengan senyuman misterius. "Apa yang kalian cari, anak-anak?" tanya dukun itu dengan suara berat. Yesita merasa seolah-olah wanita itu bisa melihat jauh ke dalam jiwanya. "Kami ingin melakukan ritual pesugihan," jawab Yesita, berusaha terdengar tegas. Dukun itu mengangguk, tetapi wajahnya berubah serius. "Ingatlah, setiap kekayaan ada harganya. Apakah kalian siap membayar harga tersebut?" Yesita dan Kartika saling berpandangan. Rasa takut menyelimuti mereka, tetapi kecintaan Yesita pada ide kekayaan dan kehidupan yang lebih baik mengalahkan keraguan. "Kami siap," jawab Yesita dengan suara bergetar. Dukun itu kemudian menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan. Mereka perlu mempersembahkan sebuah tumbal, sesuatu yang berharga bagi mereka. Dukun itu mengisyaratkan bahwa tumbal tidak selalu harus berupa makhluk hidup, tetapi bisa juga berupa barang yang memiliki nilai sentimental tinggi. Yesita merasa terombang-ambing antara keinginan dan keraguan. Ia memikirkan keluarga, sahabat, dan semua yang berarti baginya. Namun, bayangan akan kehidupan yang lebih baik terus mengganggu pikirannya. Akhirnya, setelah berdiskusi dengan Kartika, mereka setuju untuk melanjutkan proses ritual. Malam itu, mereka kembali ke sekolah dengan perasaan campur aduk. Yesita tidak bisa tidur,
terus memikirkan konsekuensi dari keputusan mereka. Namun, saat pagi menjelang, semangatnya bangkit kembali. Mereka merencanakan untuk melakukan ritual di bawah pohon beringin, tempat di mana semua keanehan bermula. Hari yang ditentukan tiba. Yesita dan Kartika membawa barang-barang yang mereka anggap berharga untuk dijadikan tumbal, sebuah kalung warisan dari nenek Yesita dan boneka kesayangan Kartika. Mereka merasa berat melepaskan barang-barang tersebut, tetapi rasa ingin memiliki kekayaan yang lebih besar mendominasi pikiran mereka. Saat malam tiba, mereka menuju pohon beringin dengan penerangan senter kecil. Suasana mencekam menyelimuti mereka saat mereka berdiri di depan pohon yang besar dan angker itu. Dahan-dahan pohon seolah bergetar, dan angin berhembus kencang, memberikan nuansa yang semakin menakutkan. Mereka memulai ritual dengan mengikuti instruksi dukun. Yesita merasakan jantungnya berdegup kencang saat ia meletakkan kalung dan boneka di atas altar sederhana yang mereka buat dari tanah. Ia berdoa, berharap agar semua yang mereka impikan bisa terwujud. Kartika di sampingnya tampak semakin gelisah, tetapi Yesita berusaha menenangkan sahabatnya. Setelah selesai, mereka merasakan hawa dingin yang menusuk. Suara bisikan samar terdengar di telinga mereka, dan keduanya merasa seolah ada yang mengawasi dari kegelapan. Namun, rasa takut itu segera tergantikan dengan harapan akan kekayaan yang akan segera datang. Keesokan harinya, kehidupan mereka berubah. Pesanan mulai berdatangan untuk usaha yang mereka jalankan, dan kekayaan pun mulai menghampiri. Namun, seiring dengan datangnya kesuksesan, ada sesuatu yang aneh mulai terjadi. Suara-suara aneh, bayangan-bayangan gelap, dan perasaan diawasi semakin sering menghantui mereka. Yesita merasakan ada yang tidak beres, tetapi harapan untuk mendapatkan kekayaan membuatnya terus melangkah maju. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak menoleh ke belakang, meskipun di dalam hatinya, suara bisikan peringatan mulai terdengar semakin jelas. Dengan setiap langkah yang diambil, Yesita dan Kartika semakin terjerat dalam jaring pesugihan, tanpa menyadari bahwa mereka telah memasuki dunia gelap yang mungkin tidak akan pernah bisa mereka tinggalkan. Harga yang harus dibayar. Setelah menjalani ritual pesugihan di bawah pohon beringin, kehidupan Mbak Yesita dan Kartika mengalami perubahan yang drastis. Dalam waktu singkat, usaha yang mereka jalankan mulai berkembang pesat. Pesanan datang silih berganti, dan keuntungan yang mereka raih melampaui ekspektasi. Namun, di balik kesuksesan itu, ada bayang-bayang gelap yang semakin mendekat, mengintai setiap langkah mereka. Di tengah kesenangan yang melanda, Yesita merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Suara-suara aneh dan bisikan-bisikan halus mulai menghantuinya, terutama saat malam menjelang. Ia sering terbangun dari tidurnya dengan keringat dingin, merasakan ada sosok yang mengawasi dari sudut ruangan. Sementara itu, Kartika tampak semakin terpuruk dalam kesibukan, seolah-olah mengabaikan semua kegelapan yang menyelimuti mereka. Seiring berjalannya waktu, kejadian-kejadian aneh semakin sering terjadi. Suatu malam, saat mereka berdua berada di asrama, tiba-tiba lampu padam. Suasana menjadi gelap gulita, dan Yesita merasakan hawa dingin yang menyelimuti tubuhnya. Ia berusaha menenangkan diri, tetapi ketakutan mulai menguasainya. "Kar, kamu di mana?" teriaknya, suaranya bergetar. Kartika tidak merespons. Yesita merasa ada sesuatu yang menggerakkan angin di sekelilingnya, dan ia mendengar suara bisikan samar yang memanggil namanya. "Yesita, Yesita," suara itu terus memanggil, seolah mengundangnya ke dalam kegelapan. Dalam ketakutan, Yesita meraih senter dan menyalakannya, menyinari ruangan yang gelap. Ketika senter menyala, Yesita melihat bayangan samar di sudut ruangan. Sosok perempuan yang mereka lihat saat Mos muncul kembali, berdiri dengan wajah pucat dan mata kosong. Yesita terkejut dan berlari keluar dari kamar, mencari perlindungan. Ia berlari menuju aula, di mana teman-temannya berkumpul. Namun, saat ia tiba, aula itu kosong, seolah ditinggalkan. "Kar, di mana kamu?" teriak Yesita, tetapi tidak ada jawaban. Rasa panik mulai merayapi hatinya. Ia merasa terjebak dalam kegelapan,
terputus dari segala hal yang dikenalnya. Dengan nekat, ia kembali ke asrama, berharap Kartika ada di sana. Saat ia memasuki kamar, Kartika duduk terdiam di tempat tidur, menatap kosong ke depan. "Kar, kamu baik-baik saja?" tanya Yesita, berusaha membangunkan sahabatnya dari lamunan. Kartika tidak menjawab. Yesita merasakan ketegangan yang semakin menguat, dan ia mulai khawatir dengan kondisi sahabatnya. Keesokan harinya, Yesita memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang pesugihan dan dampaknya. Ia kembali ke perpustakaan sekolah dan menemukan beberapa buku tentang ilmu hitam dan ritual-ritual yang dilakukan. Dalam pencariannya, ia menemukan bahwa pesugihan seringkali melibatkan pengorbanan yang lebih besar dari sekadar barang berharga. Banyak yang berakhir dengan kehilangan jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Yesita merasa ngeri membaca kisah-kisah tragis dari mereka yang terjebak dalam praktik tersebut. Rasa penyesalan mulai menyelimuti hatinya. Ia sadar bahwa kekayaan yang mereka raih tidak datang tanpa harga, dan semakin dalam ia menyelidiki, semakin jelas bahwa mereka telah mempermainkan kekuatan yang tidak seharusnya mereka ganggu. Ketika Yesita kembali ke asrama, ia menemukan Kartika sedang berdiri di depan cermin, memperhatikan bayangan dirinya yang aneh. "Kar, kita harus berhenti. Ini tidak baik," kata Yesita, suaranya penuh ketegangan. Namun, Kartika hanya tersenyum, senyum yang membuat Yesita merinding. "Kita tidak bisa mundur sekarang, Yes. Kita sudah terlalu jauh." Malam itu, Yesita terbangun lagi karena suara-suara dan bisikan yang mengganggu tidurnya. Ia merasakan ada kehadiran yang kuat di sekelilingnya. Dengan berani, ia memutuskan untuk pergi keluar dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia berjalan menuju pohon beringin, tempat di mana semua ini bermula. Ketika ia tiba di sana, suasana terasa sangat mencekam. Bulan bersinar terang, tetapi bayangan pohon seolah menutupi cahaya. Yesita merasakan hawa dingin yang menusuk, dan saat ia mendekat, ia melihat sosok perempuan itu lagi, berdiri di samping pohon. "Kenapa kamu datang ke sini?" Sosok itu bertanya dengan suara lembut namun menggigilkan. "Kamu tahu harga yang harus dibayar." Yesita merasa terjebak antara ketakutan dan rasa ingin tahu. "Apa yang kamu inginkan?" tanyanya, suaranya bergetar. Sosok itu menggelengkan kepala. "Kekayaan tanpa pengorbanan tidak akan bertahan. Kamu harus memilih." Mendengar itu, Yesita merasa jantungnya berdegup kencang. Ia menyadari bahwa mereka tidak hanya berurusan dengan kekuatan gaib, tetapi juga dengan konsekuensi dari keputusan mereka. Dalam kegelapan malam, ia mendengar suara Kartika memanggil namanya dari kejauhan. "Yes, di mana kamu?" Yesita berbalik, tetapi saat ia melihat kembali ke arah pohon, sosok itu telah menghilang. Rasa cemas dan bingung memenuhi pikirannya. Ia berlari kembali ke asrama, tetapi saat ia sampai, ia menemukan Kartika tidak ada di tempat tidur. "Kar, di mana kamu?" teriaknya, panik. Dengan cepat, Yesita mencari ke seluruh penjuru asrama, tetapi Kartika tidak dapat ditemukan. Rasa takut menyelimuti hatinya saat ia merasakan ada sesuatu yang salah. Ia kembali keluar, berharap menemukan sahabatnya. Dalam pencariannya, ia mendengar suara tawa yang menggema dari arah pohon beringin. Ya, suara itu adalah tawa yang familiar, tetapi terasa sangat menakutkan. Ya, itu adalah tawa Kartika. Yesita berlari menuju suara itu, berharap menemukan sahabatnya, tetapi saat ia tiba di bawah pohon, semuanya terasa sunyi. Hanya ada angin malam yang berdesir dan bayangan yang menari-nari di bawah cahaya bulan. Yesita merasakan ketakutan yang mendalam. Ia menyadari bahwa mereka telah terjebak dalam permainan yang tidak bisa mereka kendalikan. Harga untuk kekayaan yang mereka cari kini berada di ambang keputusasaan. Dalam hati, Yesita menyadari bahwa mereka telah kehilangan lebih dari sekadar barang berharga, mereka mungkin telah kehilangan jiwa mereka. Dengan rasa penyesalan yang menghantui setiap langkahnya, Yesita bertekad untuk menemukan Kartika dan mencari jalan keluar dari kegelapan ini. Namun, di dalam dirinya, ia tahu bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai,
dan harga yang harus dibayar mungkin jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Penyesalan yang mendalam. Ketika fajar menyingsing, Yesita berlari kembali ke asrama dengan hati yang berdebar. Ia tidak menemukan Kartika dimanapun. Rasa cemas dan gelisah menyelimutinya, dan ia tahu bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Dalam ketakutannya, ia teringat akan bisikan dan tawa yang ia dengar di bawah pohon beringin. Tidak mungkin, pikirnya, jangan-jangan Kartika terjebak dalam sesuatu yang lebih dalam. Tanpa membuang waktu, Yesita memutuskan untuk kembali ke pohon beringin. Ia merasa bahwa di sanalah jawaban untuk semua pertanyaan dan rasa penyesalannya berada. Dalam perjalanan, ingatan akan semua kejadian aneh yang terjadi di sekolah kembali menghantuinya. Suara-suara aneh, sosok perempuan yang menyeramkan, dan kehilangan yang ia alami kini membentuk gambaran jelas tentang kegelapan yang telah mereka masuki. Saat Yesita tiba di pohon beringin, suasana terasa mencekam. Angin berhembus kencang, dan dahan pohon bergetar seolah merespons kehadirannya. "Kartika!" teriak Yesita, suaranya menggaung di antara pepohonan. Ia berharap sahabatnya mendengar dan merespons. Tetapi hening, hanya ada suara alam yang terdengar, seolah mengabaikan jeritan hatinya. Mendekati pohon, Yesita merasakan hawa dingin yang menggigit. Di bawah akar pohon, ia melihat barang-barang yang pernah mereka gunakan sebagai tumbal, kalung dan boneka, dibuang ke tanah. Rasa ngeri menyergapnya. "Apa yang terjadi?" tanyanya dalam hati, memandangi barang-barang itu dengan mata penuh ketakutan. Tiba-tiba, sosok perempuan itu muncul lagi, berdiri di dekat pohon. Wajahnya tampak lebih jelas kali ini, dan Yesita bisa melihat kedalaman kesedihan di matanya. "Kamu telah datang untuk mencari sahabatmu," suara sosok itu bergetar, menggetarkan hati Yesita. "Tetapi untuk mendapatkan kembali yang hilang, kamu harus membayar harga yang lebih tinggi." "Di mana Kartika? Apa yang kau lakukan padanya?" Yesita berteriak, suara penuh emosi. Sosok itu hanya tersenyum, tetapi senyumnya tidak membawa kedamaian. Dia telah memilih jalannya sendiri. "Kekayaan yang kalian cari tidak akan bertahan tanpa pengorbanan." Yesita tidak bisa menahan air matanya. "Aku tidak ingin kekayaan. Aku hanya ingin Kartika kembali," teriaknya, merasakan rasa bersalah yang mendalam menggerogoti jiwanya. Ia mulai menyadari bahwa semua yang terjadi adalah akibat dari keputusannya untuk terlibat dalam pesugihan. Kegelapan yang menyelimuti mereka bukan hanya sekadar kehilangan barang, tetapi kehilangan diri mereka sendiri. Sosok perempuan itu mendekat, dan Yesita merasakan hawa dingin semakin kuat. "Kamu harus memilih, Yesita. Apakah kamu bersedia mengorbankan sesuatu yang lebih berharga untuk menyelamatkannya?" tanyanya, mengisyaratkan pilihan yang mengerikan. Yesita terdiam, merasakan beban di hatinya. Ia mengingat semua kenangan indah dengan Kartika, sahabat yang selalu ada di sisinya. "Aku tidak bisa kehilangan dia. Aku akan melakukan apapun untuk menyelamatkannya," jawabnya, suaranya bergetar. Sosok itu mengangguk, tampak puas dengan jawabannya. "Tapi ingat, tidak ada yang gratis di dunia ini. Pilihanmu akan menentukan nasib kalian berdua." Dengan itu, sosok itu menghilang, meninggalkan Yesita dalam kebingungan dan ketakutan. Ketika malam tiba, Yesita merasa terjebak dalam kegelapan yang semakin dalam. Ia berusaha mencari cara untuk menemukan Kartika, tetapi semua upayanya seolah sia-sia. Suara-suara dan bayangan terus menghantuinya, dan ia merasa semakin terasing dari dunia nyata. Dalam benaknya, ia menyadari bahwa mereka telah terjerat dalam jaring pesugihan yang tidak akan pernah bisa mereka lepaskan. Suatu malam, saat ia terbangun dari mimpi buruk, Yesita memutuskan untuk mencari dukun yang mereka temui sebelumnya. Ia berharap dapat menemukan cara untuk membebaskan Kartika dari kegelapan yang mengikatnya. Dengan penuh harapan, ia melangkah menuju rumah dukun itu yang kini terasa seperti satu-satunya jalan keluar. Setelah melewati jalan yang sama, Yesita tiba di depan rumah dukun. Dengan ketukan yang penuh harap, ia meminta bantuan, dan dukun itu segera menyambutnya. "Kau kembali, anakku. Apa yang kau cari?"
Tanya dukun itu dengan nada lembut. Yes, aku perlu bantuanmu. Kartika terjebak, dan aku harus menyelamatkannya. Yesita menjelaskan, suaranya penuh ketakutan dan desakan. Dukun itu menghela napas panjang, dan wajahnya menunjukkan rasa prihatin. Kau tahu harga yang harus dibayar, bukan? Yesita mengangguk, tetapi rasa takut menggerogoti hatinya. Aku bersedia membayar harganya. Apapun yang kau butuhkan, aku akan lakukan, tegasnya, bertekad untuk menyelamatkan sahabatnya. Dukun itu memandang Yesita dengan intens. Kau harus mengorbankan sesuatu yang sangat berharga. Hanya dengan begitu, kau bisa membebaskan Kartika dari kegelapan. Yesita merasa hatinya tertegun mendengar kata-kata itu. Ia tahu bahwa harga yang harus dibayar mungkin jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Jika aku harus kehilangan sesuatu yang berharga, aku akan melakukannya. Aku tidak bisa membiarkan Kartika terjebak selamanya, jawab Yesita dengan keyakinan, meski rasa takut menggerogoti hatinya. Dukun itu mengangguk, dan dengan suara lembut, ia menjelaskan ritual yang harus dilakukan. Kau harus mengorbankan kenangan terindahmu, sesuatu yang membuatmu bahagia dan penuh harapan. Hanya dengan mengorbankan kenangan itu, kau bisa membebaskan sahabatmu. Yesita merasa hatinya hancur. Kenangan indah bersama Kartika adalah bagian terpenting dari hidupnya. Namun, ia tahu bahwa tanpa pengorbanan, Kartika tidak akan pernah bisa kembali. Dengan air mata yang mengalir, Yesita mengambil keputusan. Aku akan melakukannya, katanya, suaranya bergetar. Aku akan mengorbankan kenangan indah itu demi Kartika. Malam itu, Yesita kembali ke bawah pohon beringin dengan dukun di sisinya. Dalam suasana mencekam, ia melakukan ritual yang diminta. Dengan setiap kata yang diucapkan, Yesita merasakan hatinya semakin berat. Kenangan indah bersama Kartika mulai menghilang, seolah-olah ditarik ke dalam kegelapan. Akhirnya, saat ritual selesai, Yesita merasakan kekosongan yang mendalam di dalam dirinya. Ia telah mengorbankan bagian terpenting dari hidupnya, tetapi ia merasa lega karena telah melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan sahabatnya. Kartika, teriaknya, berharap sahabatnya mendengar. Di tengah kesunyian malam, Yesita merasakan kehadiran yang familiar. Bayangan Kartika muncul di hadapannya, tetapi kali ini, sosoknya berbeda. Kartika tampak lebih tenang, tetapi ada kesedihan di matanya. Yesita, Aku tidak tahu bagaimana mengucapkan terima kasih, ucapnya dengan suara lembut. Yesita merasa haru dan bersyukur melihat sahabatnya kembali. Aku akan selalu ada untukmu, Kar. Kita bersama-sama melalui ini, jawabnya, meskipun rasa hampa di dalam hatinya tidak bisa diabaikan. Namun, saat mereka berdua berpelukan, Yesita merasakan ada sesuatu yang hilang dalam dirinya, kenangan indah yang mereka bagi, tawa, dan momen berharga yang kini telah diambil darinya. Rasa penyesalan yang mendalam menggerogoti jiwanya. Dia telah melakukan pengorbanan yang besar demi sahabatnya, tetapi pada saat yang sama, ia telah kehilangan bagian dari dirinya sendiri. Malam itu, saat mereka berdua berjalan menjauh dari pohon beringin, Yesita menyadari bahwa kekayaan yang mereka cari tidak pernah sebanding dengan apa yang mereka korbankan. Ia berjanji dalam dirinya untuk tidak lagi terjebak dalam keserakahan dan kegelapan. Namun, bayang-bayang masa lalu dan kehilangan akan selalu menghantuinya, mengingatkannya akan harga yang harus dibayar ketika bermain dengan kekuatan yang tidak bisa dipahami. Cerita ini berakhir dengan pelajaran berharga tentang cinta, pengorbanan, dan konsekuensi dari setiap keputusan. Yesita dan Kartika menginginkan kehidupan yang lebih baik, tetapi mereka belajar bahwa kekayaan sejati tidak selalu diukur dengan materi, melainkan dengan hubungan, kenangan, dan pilihan yang mereka buat. Dengan penyesalan yang mendalam, mereka melangkah maju, berusaha menemukan cara baru untuk hidup, meskipun bayang-bayang masa lalu akan selalu menghantui langkah mereka.